Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Satu saat Yesus mengusir roh dari seorang anak muda yang bisu. Di tengah kerumunan orang banyak, orang tua dari anak yang bisu itu melapor kepada Yesus. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami ini dan kasihanilah kami ini. Kasus ini mengingatkan kepada kita semua, ketika ada orang yang menderita dan tidak menemukan jalan keluar, lalu orang itu datang kepada saudara atau kepada saya, lalu saudara atau saya katakan, saya juga punya kesulitan, Bu. Maaf, tolong cari yang lain saja. Padahal kalau saudara atau saya menolong orang itu, kita tidak menjadi miskin, tetapi kita takut karena kekurangan cadangan untuk menyelamatkan diri kita, atau takut kita kekurangan. Itulah sebabnya sebelum Yesus menjawab pertanyaan seorang bapak tadi, Yesus menegur dengan keras pada murid-muridnya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi selama kita tidak melakukan tindakan iman, maka kita tidak akan bisa menghasilkan apapun. Dengan harap-harap cemas, khawatir tidak mendapat solusi dari Yesus, seperti yang ia terima dari murid-muridnya, maka bapak dari orang muda yang sakit bisu ini berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, what? Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu Yesus menyuruh kepada roh yang menghinggapi anak muda itu. Ayat 26 menulis, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Saudara bisa baca di Markus 9 ayat 14 sampai 29. Karena itu manajemen Omega kali ini akan sharing tentang ekspresi diri. Ekspresi diri. Indra-indra kita yang luar biasa dan merupakan karunia Tuhan itu tidak akan berharga dan tidak akan berguna jika kita tidak pernah melatihnya untuk beraktivitas melakukan sesuatu. Apalagi jika malah menumpulkannya dengan alkohol, dengan narkotika, dengan obat bius, bahkan kecanduan games online atau kecanduan-kecanduan yang lain. Orkestra emosi tertekan ketika kita hanya bergumam, oh baik, atau ya no problem, dan membiarkan saat-saat untuk ekspresi itu lewat begitu saja. Jika kita terus-menerus menutupi grafiti yang dicoret-coretkan oleh para anggota geng di tembok-tembok atau para anggota staf, kita tidak akan meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya hendak mereka ungkapkan. Apa sih gunanya menutupi perasaan kalau akhirnya toh perasaan itu juga akan berdarah juga? Yesus mengekspresikan diri dengan keras, bahkan sering lagi. Ia menyampaikan pesan-pesan yang jelas mengenai perasaannya terhadap berbagai situasi dan berbagai orang. Ia tahu cara merasakan dan ia menyuarakan perasaannya. Injil Matius mengisahkan sebuah cerita yang menggerakkan hati, seperti kita dengar pada permulaan renungan ini, yaitu tentang anak muda yang dihinggapi roh ketulian dan kebisuan yang membuatnya kesetanan dan berusaha menceburkan diri ke dalam api. Ayah anak itu pergi pada Yesus dan meminta, jika Anda dapat menolong saya, tolonglah. Jika aku bisa, jawab Yesus, segala sesuatu mungkin bagi orang beriman. Lalu Yesus memarahi roh bisu dan tuli itu. Dan kemudian Markus mengatakan, Yesus membimbing tangan anak itu dan membantunya berdiri dan anak itu mampu berdiri. Sejenak marilah kita renungkan ayat ini
Roh kebisuan dan ketulian adalah roh yang sangat menyakitkan sehingga membuat si anak muda itu berusaha membantingkan diri ke dalam api. Rupanya roh yang sama sedang menghantui banyak anak muda sekarang ini. Kekerasan geng terus meningkat, bunuh diri di kalangan remaja, bahkan artis mencapai tingkat epidemis. Beberapa waktu lalu kita dengar ada artis dari Korea, kemudian beberapa hari lalu ini juga artis dari India, 2 orang juga bunuh diri. Mungkin remaja kita sedang melontarkan atau membanting diri sendiri ke dalam api karena ketidakmampuan masyarakat untuk mendengar dan membantu mereka mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Mungkin kebisuan dan ketulian spiritual kita sendiri adalah si roh jahat yang memporak-porandakan masa depan anak-anak kita maupun masa depan kita sendiri. Jangan menunggu menjadi orang sempurna baru mengekspresikan diri. Learning by doing. Mari belajar sambil praktek agar kita tidak hanya memiliki impian yang ujungnya sampai langit tetapi tidak menyentuh bumi, atau sebaliknya impian yang mengakar pada bumi tapi ujungnya tidak sampai ke langit. Wujudkan impian Anda dengan ekspresi diri. Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Setia dari perkara kecil, maka akan mendapatkan kepercayaan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Yesus mengekspresikan diri sendiri dan ia membantu orang-orang lain termasuk pada saudara untuk berbuat yang sama. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.